Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Masnaf, kembali lagi bersama podcast MTS Negeri 6 Jakarta. Kali ini kami sudah bersama salah satu narasumber kami, yaitu Ustazah Asma. Halo semuanya, assalamualaikum. Apa kabar Ustazah Asma? Alhamdulillah baik. Belum. Di sore hari yang ini kami berdua ini mau nanya topik saja ya Ustazah. Lagi mau tanya apa? Ya jadi aku mau nanya sekarang Ustazah Asma kesibukannya apa nih? Alhamdulillah sekarang ini kesibukannya adalah pertama jadi seorang ibu. Ya alhamdulillah ketika itu seorang ibu, dan yang kedua adalah ya sebagai seorang ibu juga dengan satu anak, insyaallah. Ya, insyaallah sebagai pengajar dan semua di IPS. Ngomong-ngomong mengajar, Ustazah Asma ini mengajar apa aja sih di IPS? Alhamdulillah, Ustazah dia mengajar yang pelajaran syariat, fikih, hadis, akidah, akhlak dan sebagainya, serta tahfidz dan juga pembelajaran hamziah. Baik. Nah, Ustazah, kan Ustazah ini mengajar salah satu mata pelajaran hadis. Apa sih tekniknya Ustazah biar baik anak kelas 7 maupun anak kelas 8 dapat mencapai target hadisnya masing-masing? Baik, alhamdulillah ya, saya pertama selalu syukur sekali Allah karuniai adik-adik seperti kita dan juga Aiba ya ada di sini, dan alhamdulillah mereka semua sampai di sini memiliki kesibukan berupa hal kebaikan. Salah satunya adalah menghafal, dan target menghafal para santriwati di sini adalah minimal sekali dalam satu semester adalah 1 juz. Ya, untuk kelas yang khusus sekali adalah 2 juz. Alhamdulillah ya, selama 2 tahun berjalan kami sudah berkumpul, sudah banyak yang sekali tercapai. Namun ya, meskipun di sini mengejar hanya target berupa 1 juz dan 2 juz, kami dari BSM ini tidak perlu lupa terkait kualitas hafalan adik-adik semua. Jadi apapun yang adik-adik setorkan, adik-adik hafalkan setiap harinya itu tetap disambungkan dengan murajaah hafalan, karena target hafalan itu memang target kita semua, tapi ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah terkait hafalan kita. Ya, umpamanya ya, misalnya Kaila sudah hafal 1 halaman ya, tapi dalam kondisi hafalan yang kurang baik atau istilahnya tidak murajaah dan murajaah dengan baik, lalu Kaila pengen menambah lagi hafalannya di halaman kedua, apakah Kaila menambah hafalannya di halaman atau bagaimana? Coba jawabannya. Tidak. Kenapa? Karena kita lupa halaman berikutnya. Ahsan, benar sekali. Jadi itu kita mempertahankan kualitas kita, bukan hanya kuantitas saja. Jadi ketika misalnya Kaila sudah di halaman pertama, lalu mau menuju halaman kedua, kita ada program pekerjaan, dan bahkan menuju untuk juz selanjutnya kita ada program tasmi. Tasmi di sinilah yang menguji kemampuan dan kualitas hafal dari adik, benar atau enggak? Sekali duduk langsung 1 juz dan hadapan ustazah dan teman-temannya. Di sini juga ya, di universitas nanti ada penilaiannya, jadi bukan saja sembarang ya ini bisa langsung masuk juz 2, juz 3 dan lain sebagainya, tapi apakah yang ini layak untuk masuk juz selanjutnya atau tidak. Dan itulah yang terjadi insyaallah bulan dari adik ini. Nanti ketika keluar dari sini memiliki hafalan yang banyak, tapi juga dengan kualitasnya yang sangat baik. Ada lagi pertanyaannya lagi? Kan kasih tipsnya dong Ustazah buat anak-anak yang misalnya nih dia tuh pengen banget hafalannya banyak tapi dia malas membaca, itu gimana? Oke, jadi gini, tipsnya adalah
ketika kamu menghafal itu jangan pernah lupa membaca hafalan ketika di waktu sholat. Ya, kan sampai sekarang ini ya dulu misalnya ketika sebentar kali sekarang aku tetap ada isinya partner pekerjaan. Jadi walaupun nantinya misalnya murojaah bersama teman-temannya atau bersama ustazahnya, ada istilahnya kali murojaah, yang mana kita harus mempersiapkan ini halaman segini, nanti kita murojaahin hari ini, selanjutnya hari selanjutnya, selanjutnya hari selanjutnya. Jadi jangan sampai pernah lupa gitu. Dan kita setorkan di murojaah pertama, jangan pilih kita mengandalkan kita kanan dan kiri, tapi kita juga mengetes dengan teman kita. Dengan kita mengetes bersama teman kita jadi mengetahui bahwa ternyata apa segini ya kalau di desa dan apalagi yang pertama ketika kita sholat ya itu kelihatan ketika kita sholat kok aku lupa ya dari sini seperti itu. Jadi masukkan hafalan ya atau wajah kita ketika kita sedang sholat itu bisa dan punya teman murajaah itu sebenarnya partner murajaah. Oke? Ustaz Asma kan selain mengajar takis, Ustaz Asma juga ngajar di Anslati. Nah di Anslati kan juga ada targetnya ya di takis. Nah kalau misalnya ada santriwati yang tidak mencapai target itu bagaimana? Ya, sebagaimana yang nanti, insya Allah kan adik-adik ini akan melaksanakan wisuda dan kita semua mengharapkan adik-adik ini bisa lulus 100%-nya tanpa terkecuali. Maka dari itu program dari ini ya adalah pertama bagaimana bisa adik-adik semangat dalam mensilati dan itu nomor satunya pertama semangat dalam mensilati. Jadi program mensilati ini itu SMTS ini pertama adik-adik kita untuk menghafal 3 bait seperti pertemuan setiap harinya ya dengan total populasi 18 bait dalam satu pekan. Dan di hari Jumat itu adik-adik akan ditasmi. Kenapa ada tasmi? Tasmi ini untuk pemurajaah bait-bait adik-adik. Jadi bukan hanya Al-Quran saja yang harus dimurajaah, tapi setiap ilmu yang kita miliki itu juga harus dimurajaah. Oke? Karena tanpa murajaah belum semua, member semua, tersisa semuanya. Benar ya? Nah, maka ada program tasmiyah silat. Adik-adik diketorkan semua hafalannya. Dan saya yakin ketika ada tasmiyah silat, kalian jangan langsung murajaah. Langsung murajaah. Dan begitu juga ada namanya kan amsilatika ini. Amsilatika ini adik-adik bersama Ustazah Fauzia dan Ustazah Salma. Dan ketika di hari Jumat ada kaitan amsilatika. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengukur seluruh apakah adik-adik ini paham atau tidak apa yang sudah disampaikan dan sudah bagaimana nih perkembangan adik-adik. Jangan sampai kita maju ke pekan selanjutnya, pekan sebelumnya adik-adiknya belum paham, gitu kan? Maka kita mencegah hal-hal seperti itu. Kita saring semuanya. Wah, ada santri yang misalnya mengeluarkan baiknya sebaik 3 baiknya. Oh, ada santri yang misalnya nilai terpaksa bawah 60. Maka kita masukkan mereka ke dalam klinik amsilati. Jadi bahasa klinik ini adalah bahasa yang kami perhalus ya supaya dari ini pertama nggak takut dan sebagainya. Karena ketika misalnya saya untuk mesti amsilati, saya untuk amsilati, silakan kalian semua masuk ke klinik supaya diobati dengan amsilati. Dua lagi tentang ustazahnya, masih terlalu besar. Yang mana kalian tidak paham, yang mana kalian kurang mengerti di bab mana, di halaman berapa. Ada lagi? Ustazah kan selama ini juga mengajar di BS ini kan banyak sekali mata pelajaran ya Ustazah. Ustazah juga membantu banyak mengevaluasi sini buat memahami pelajaran. Terus gimana sih cara Ustazah buat menjaga peran Ustazah itu sendiri di tengah-tengah kesibukan Ustazah? Ya, alhamdulillah. Pertama adalah saya tetap bekerja di pribadi saya kamar sendiri dan banyak sama seperti saya. Jadi alhamdulillah pada suami itu artinya pada dalam hal-hal membantu satu sama yang lain tapi ada hal kebaikan berupa di Saya kan juga belajar di kitab itu ya, belajar di kitab. Nah itu
Iya, apa? Saja nih, kita tuh ngajarinnya maksudnya buat apa sih? Oke, jadi gini ya adik-adik. Yang pertama Ustazah tangkap ketika adik-adik ada di sini. Ustazah tidak melihat sama sekali rasa semangat dalam belajar. Itu pertama saya ketika pelajaran tafsir, hadis, sirah, akidah itu sudah mulai tidak ada rasa semangat dan antusias, ya kan? Benar nggak? Ya. Pertama kali saya melihat tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak tahu tujuannya dalam belajar itu apa. Benar nggak? Sedangkan ketika kita mengetahui tujuannya, bahwa aku mau ini karena tujuanku ini, kita ada rasa ambisi nggak? Benar nggak? Nah, maka ketika sadar masuk, melihat adik-adik yang antusias, kita sampaikan. Ya, contoh misalnya, ketika pembelajaran hadis. Nah, ayo hafalkan dari sini. Kalian nanti aja, tidak setoran dan sebagainya. Maka sadar masukkan dengan, nah, tahu nggak? Faidah hadis itu apa? Ya, kenapa kita harus belajar hadis? Untuk apa? Ya kan? Yang pertama ini adalah perkataan Rasulullah SAW. Kunci kehidupan kita setelah Al-Quran, seluruh aspek ya kehidupan kita ini memang benar ada bersumber dari Al-Quran. Contoh dia, Allah memberitakan kita waqimus shalah wa atuz zakat. Tapi pertanyaannya, ada nggak penjelasan bagaimana cara kita untuk melaksanakan salat? Bagaimana cara kita untuk melaksanakan zakat? Apa hukum zakat? Ya kan? Ada nggak penjelasan tentang Al-Quran? Tidak ada sama sekali. Semua penjelasan itu bermuara dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya. Para sahabatnya mengambil ilmu dari Rasulullah. Kata Rasulullah seperti ini, wahai para sahabatku, ya. Jadi sholat itu dimulai dengan takbir dan sebagainya, sehingga tidak ada yang melenceng satu pun sama yang lain. Nah, jadi kita lanjutkan lagi. Jadi para sahabat ini kan berguru oleh Rasulullah SAW. Kita lihat para sahabat itu nggak yang melenceng kehidupan, ya kan? Mayoritas tidak ada sama sekali para sahabat yang melenceng kehidupan. Karena apa? Karena mereka berpatokan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika adik-adik semua di sini berfokus kepada ya Al-Quran dan As-Sunnah, berupa hadis dan sebagainya, insya Allah kita bisa menjadi bekal kehidupan nanti sampai tua nanti, sampai akhirat nanti. Bahkan saya sampaikan lagi, orang yang ya tidak memfokuskan dirinya dalam perkara-perkara agama, belajar ilmu agama dan sebagainya, saya yakin ketika di akhir tuanya dia akan kering hidupnya. Dia akan merasa, oh ternyata hidupnya itu hanya seperti ini saja ya. Aku masih muda, aku tidak memfokuskan diri kepada hal-hal berupa misal belajar agama dan sebagainya. Nah, itulah. Jadi pesan-pesannya adalah selagi masih muda, selagi masih ada rasa semangat ya untuk menimba ilmu, untuk berjumpa pemuda dan lain sebagainya, maka terus kejar ya. Karena apa? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Ihris ala ma yanfa'uk. Apa artinya? Bersemangatlah terhadap segala sesuatu yang bermanfaat. Kalian belajar itu bermanfaat, apalagi belajar ilmu agama bermanfaat sampai akhirat dan ya kan? Mau masuk surga? Mau nggak? Mau. Ada kuncinya surga itu. Yakni apa? Kita kuasai akhirat kita. Belajar ilmu agama. Mau menguasai dunia? Mau. Tapi kita kuasai ilmu dunia. Jadi semuanya itu apa kuncinya? Ada di dalam ilmu kita. Ya, wasta'in billah, dan minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, tolonglah aku ya dalam belajar. Karena dalam belajar itu tidak ada yang mudah. Ya, kalau misalnya belajar itu mudah, tidak susah dan sebagainya, maka Rasulullah tidak akan pernah berkata, "Bal salaka tariqan ya Rasulullah, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Ya kan? Kata Rasulullah seperti itu. Ya, karena jalan menuntut ilmu itu adalah jalan menuju syurga. Oke? Dan yang terakhir adalah dan wala tujaz. Ya, jangan bermalas-malasan, terus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Ya, jangan berputus asa dari nikmat Allah. Oke? Meskipun misalnya nilainya kurang baik dan sebagainya, ingatlah itu sebagai proses menuju ke depannya. Karena seorang bayi itu tidak mungkin bisa menuju langsung tiba-tiba jalan dan dia lahir
dia ada proses menuju. Apa pertama? Dia harus merayap dulu, dia harus merangkak dulu, baru dia bisa berjalan. Itu adalah pembelajaran, dan itulah yang harus kita pahami baik-baik. Kita ketika menjadi seorang murid, ya, kita tidak bisa langsung meminta aku mau langsung menjadi orang hebat. Tapi kita harus melihat. Kita ketika menuntut ilmu, kita harus dari TK dulu, SD dulu, SMP dulu. Kita belajar dari nol, baru kita bisa menguasai segala-galanya. Nah, Ustazah tadi kan selama masih muda kita tuh harus rajin menuntut ilmu kan Ustazah. Nah, kira-kira tuh Ustazah tuh waktu menuntut ilmu dulu, waktu muda tuh gimana sih Ustazah? Ya, alhamdulillah. Pertama adalah rasa syukur yang Ustazah selalu selalu tanamkan dalam diri Ustazah adalah kepribadian orang tua Ustazah, kebiasaan orang tua Ustazah. Orang tua Ustazah itu tidak pernah sama sekali meminta anaknya untuk menjadi ranking 1, untuk menjadi seorang hafidh, ya, atau menuntut anaknya harus melakukan ini, melakukan itu, tidak pernah sama sekali. Tapi kebiasaan orang tua Ustazah adalah membaca buku setelah subuh. Itu kebiasaan orang tua Ustazah. Jadi kita selalu melihat kebiasaan tersebut dan kita mau, misalnya, ya, ayahku membaca buku ini ketika pagi hari. Kita ada cenderung nggak mau tidur, ada kan? Karena kita melihat kebiasaan orang tua kita baik, maka ya itu Ustazah terapkan terus sampai akhirnya waktu Ustazah SD, Ustazah itu pengen banget bisa misalnya nilai akademiknya itu bagus, ya. Maka Ustazah minta sama orang tua Ustazah seperti, aku mau dilesi, ya, aku mau dilesi. Meskipun jarak menuju gurunya Ustazah itu sekitar 3 km, Ustazah itu berjalan kaki, oke? Terus setelah itu ketika SMP, ya, Ustazah atur waktunya sampai Ustazah pulang ke rumah itu jam 10 malam, ya, belajar terus sampai Ustazah SMP. Kalau jam 10 malam, ya, karena dari pagi, dari jam 5 subuh sampai jam 10 malam, ketika saya Ustazah pulang, terus habis itu ketika SMA juga seperti itu. Selesai pembelajaran itu jam 10 malam, baru kita bisa tidur. Sama seperti yang ada di sini. Dan itu Ustazah terapkan ketika di kuliah. Alhamdulillah, waktu Ustazah masuk kuliah, ya, Ustazah itu punya berambisi dulu pengen kuliah di perguruan tinggi negeri. Ya, tapi buat darullah bersyafaat, orang tua Ustazah tidak mengizinkan. Ada beberapa hal, ya. Maka akhirnya ketika Ustazah coba beasiswa Malaysia, alhamdulillah keterima. Terus Ustazah juga keterima juga di perguruan tinggi di Bandung. Tapi puji dari itu semua adalah orang tua Ustazah tidak meridhoinya, bukan tidak meridhoinya. Istilahnya Ustazah melihat ada raut kecemasan dalam wajahnya. Ketika Ustazah melihat ada raut kecemasan dalam wajah orang tua, Ustazah lebih merelakan di Ustazah. Akhirnya Ustazah fokus kepada salah satu perguruan tinggi yang ada di Jakarta ini, atau istilahnya Libya Jakarta. Kenapa Ustazah berambisi seperti itu? Karena melihat kakaknya Ustazah yang kuliah juga di Libya dan di Darul Hikmah atau di Bekasi. Mereka semua bisa mendapatkan beasiswa. Maka Ustazah berambisi untuk mendapatkan beasiswa. Dan alhamdulillah Ustazah mendapatkan beasiswa dari kakaknya Ustazah yang pertama dapat beasiswa di universitas. Kakaknya Ustazah yang kedua mendapatkan beasiswa di universitas. Itu juga Ustazah, itu juga adiknya Ustazah, alhamdulillah. Dan sampai adiknya Ustazah, sampai anak kelima dari 9 bersaudara saat ini mendapatkan beasiswa ke universitas. Dan alhamdulillah juga adiknya Ustazah dan abangnya Ustazah ini ketika sudah kuliah di Jakarta, Allah panggil kuliah di Saudi juga dua-duanya. Dan itulah yang menjadi semangatnya Ustazah dalam belajar, melihat teladan ya dari keluarga terdekat, saudara-saudara, orang tua dan sebagainya. Bahkan ketika Ustazah masuk di salah satu perguruan tinggi Jakarta, Ustazah melihat, dan itu tidak akan pernah Ustazah lupa. Ada salah satu kakak kelas Ustazah, dia itu belajar dan Ustazah terapkan ketika di sana. Ya, jadi ujian itu dari jam 8
pagi sampai jam setengah 10. Dia belajar dari jam 10 pagi, karena dari jam setengah 10 itu menuju jam 10, dia pulang menuju safan atau asrama. Dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam dia ada di jemuran, duduk dengan bukunya. Dia berhenti hanya ketika sholat dan dia makan membawa bukunya. Seperti itu. Ketika ada teman yang ngobrol, dia bahkan di dalam meja belajar dia tidak ada HP sama sekali. Jadi dia fokus hanya dengan bukunya. Sampai jam 12 malam dia tidur sampai jam 1 malam. Ya, terus dia belajar lagi dari jam 1 malam sampai pagi. Lalu dia mandi, siap untuk ujian. Ya, Ustazah melihat bagaimana ketekunan tahap kelas ini dalam belajar. Dan akhirnya Ustazah terapin. Coba Ustazah terapin. Dan ternyata, wah, pertama Ustazah tuh takut nggak? Seperti itu, takut nggak? Ada orang seambisius itu, takut nggak? Tapi ketika Ustazah terapkan, ya, ada satu kenikmatan yang Ustazah dapatkan. Tahu nggak? Ketika Ustazah membuka selanjutnya, ya, itu ada rasa keinginan tahu, ya, apa nih halaman selanjutnya, bahas apa ya, tentang apa ya, dan semakin Ustazah membuka halaman selanjutnya, semakin bertambah kecintaan Ustazah kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena apa yang Ustazah pelajari adalah tetap ilmu agama, ya kan? Ketika Ustazah buka, ya Allah, ternyata diri aku ini banyak evaluasi ya. Oh, ternyata dalam seperti ini ya. Oh, ternyata nanti ketika misalnya dalam keadaan doa dan sebagainya, aku harus seperti ini ya. Itu yang menjadi rasa semangat yang Ustazah ketika belajar di agama. Terus, bahkan kalau misalnya Ustazah ada kesempatan untuk S2, Ustazah akan lanjut terus. Ya, sampai nanti S3. Seperti itu. Jadi, pertama, ingat kata Rasulullah bahwa menuntut ilmu agama itu apa? Akan Allah mudahkan menjadi syurga. Dan ketika misalnya mudah kuliah di universitas, sibuk nggak pastinya? Sibuk. Senin sampai Jumat Ustazah di Jakarta. Lalu dijemput abinya Ustazah hari untuk melaksanakan kuliah Sabtu Ahad jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Tak ada waktu buat bermain sama sekali. Tak ada waktu buat nongkrong. Bahkan tidak ada waktu kondangan. Saya tidak ada. Tapi perspektif Ustazah adalah bagaimana mungkin kita bisa mengisi kehidupan kita tentang hal yang bermanfaat. Ya kan? Ketika di waktu muda, nanti kita akan mengenai, akan mendapatkan yang ketika di waktu tua. Dan alhamdulillah berkat dari Allah, ya, meskipun dua universitas Allah izinkan Ustazah itu menjadi wisudawati terbaik di universitas yang ada di Bekasi. Ya, seperti itu. Jadi pertama, sibukkan diri kita dengan hal yang bermanfaat, apapun itu, sibukkan semuanya. Dan jangan pernah lengah akan hal itu. Tapi kuncinya lagi totalitas di dalam. Jangan hanya sibuk, tapi nggak mau totalitas, tapi harus totalitas di dalam. Benar-benar kita perhatiin sebetulnya. Karena nanti ketika antum sudah menikah, itu akan lebih banyak pertanggungjawabannya antum, ya. Ada banyak pertanggungjawaban tentang harus ini, harus ini. Dan kita sekarang alhamdulillah masih muda, masih usia belasan, dan waktu-waktu yang tepat untuk semangat dalam belajar. Seperti itu. Ya. Jadi Ustazah yakin juga orang tua kalian punya kisah sendiri di balik rasa semangat dalam, dan itulah yang paling penting adalah belajar tauladan dari orang tua sendiri. Gitu, karena orang tua itu yang kita lihat dalam seperti ada. Ya, apa lagi? Pertama-tama kita ucapin terima kasih banyak banget untuk Ustazah Asma yang sudah mau muncul di podcast kita kali ini, sudah membantu kita untuk menyelesaikan tugas podcast kita. Terus yang kedua, terima kasih banyak banget untuk sama ini Ustazah, karena dengan belajar Ustazah kita juga bisa mulai belajar di sini, karena kan awalnya juga susah ya, udah nggak nyangka banget udah 6 bulan di sini kan. Jadi aku ingat banget waktu dulu awal masuk aku nangis Ustazah yang
yakin waktu itu sampai sekarang udah mulai bisa kebiasa hidup di sini. Maksudnya ya meskipun kadang-kadang ada rasa capek, lelah, jauh, tapi ya ya kata saya tadi itu kalau misalnya kita udah pilih agama pasti bakal dimudahkan sama Allah. Dan aku yakin di masa tua kita nanti pasti kita oh jadi maksudnya ini loh hasil belajar kita selama 3 tahun di Islamic Body School, jadi gak bakal sia-sia juga usaha yang sampai kita keluar. Ya, Terima kasih ya Ustazah. ya sama-sama. Maaf kalau misalnya ada pelajar yang beda-beda aja. Kalau ada yang nanya, udah bilang ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa lagi.